tentang apa aja yang harus kalian tahu sebelum datang ke konser K-pop. Yang pertama, nanyain soal budgetingnya itu habis berapa aja, terus buat apa aja. Waduh, tolong jelasin dari awal dong kak, mulai dari beli tiket, tuker tiket, sampai jadi tiket fisik itu gimana, terus apa aja yang dibawa pas konser. Boleh bawa kamera gitu, boleh nggak ya, handycam atau instax? Handycam setahu aku itu kayaknya termasuk ke kamera profesional deh. Jadi kayak yang kamera yang bisa ngerekam video, literally kamera itu nggak boleh masuk ke venue konser kecuali kamera HP. Kalau instax setahu aku kayaknya boleh, tapi jangan dinyalain flashnya gitu. Biasanya soalnya suka ada idol yang ngambilin polaroidnya terus kayak di foto gitu kan. Bisa jadi kalau aja kalian di notice gitu. Tapi balik lagi, nggak boleh pakai flash. Kita harus menghormati orang-orang lain situ, takutnya pada kesilauan ya guys. Terus gimana cara dapet QN number kecil? QN number kecil itu tuh gini, itu sebenarnya aku nggak bisa ngasih cara kayak gini guys caranya biar QN kecil. Enggak, itu tuh sebenarnya takdir aja. QN kecil itu biasanya dapat ya kalau kamu duluan belinya, antara duluan memesan atau duluan membayar. We don't know, we never know, karena itu beneran si promotor dan pihak tiketing doang yang tahu. Tapi caranya adalah kamu harus duluan, udah gitu doang. Terus tips tiketing, mending war sendiri atau just tip? Oke. Maaf ini saya masih ingusan ya. Kalau misalnya kalian pede war sendiri, silahkan war sendiri karena itu data diri kalian ya. Kayak kita takutnya disalahgunakan sama orang lain. Tapi kalau misalnya kalian tidak pede atau pas war tiket itu kalian lagi melakukan kegiatan apa jadi nggak bisa war sendiri, mungkin bisa coba temen, sebenarnya kayak temen, call a friend lah, atau family atau siapa yang bisa bantuin. Tapi kalau tetap nggak ada ya udah just tip juga nggak apa-apa, tapi cari yang trusted. Maksudnya kayak kalian lihat dulu track recordnya dia udah pernah menangin konser apa aja, dia udah ada testimoninya yang pasti nggak, kayak gitu-gitu. Terus coba cari tahu dia pernah kena kasus apa gimana gitu kan, kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya kalian punya budget lebih, maksudnya uangnya itu ada buat just tip dan ada buat war sendiri, karena kan kita harus membayar tiket itu biasanya dalam kurun 10 menit paling cepet, 10 sampai setengah jam gitu loh. Maksudnya 10 menit sampai 30 menit. Jadi kita harus standby, uangnya itu ada di tabungan kita, ada di rekening kita. Kalau kalian punya budget lebih ya war sendiri, terus just tip juga ya, it's okay. Kalau udah nonton sekali gitu pasti bakal ketagihan ya kak. Iya, maybe I guess, karena beneran konser itu ya seseru itu. Ya kalian kalau nggak mau boncos ya jangan jadi multi fandom aja, pokoknya kuncinya mah. Oke, kamu nanya QN konser itu untuk apa? Oh iya, baiklah. Sebenarnya tadi udah aku bahas, tapi aku tekanin lagi. Jadi QN itu adalah queue number. Jadi nomor antrian. Dalam artian, ketika kalian mau masuk ke venue konsernya, di kategori kalian itu tuh kalian dibarisin berdasarkan urutan nomor itu. Jadi apakah kamu orang ke 1, ke 2, atau kamu orang ke 122, atau kamu orang ke 273 gitu kan. Ya itu antrian untuk kamu masuk ke dalam si venue-nya terus mencari spot kamu. Jadi semakin nomornya kecil berarti semakin banyak yang bisa kamu tempati, tapi semakin besar QN-nya berarti udah semakin sedikit yang bisa kamu tempati ya. Ngerti kan maksudnya? Pokoknya tuh urutan masuk aja sih sebenarnya. Oh, kalau mau konser gitu sholatnya gimana kak? Ada ke tempat buat sholat? Nggak ada teman-teman, alhamdulillahnya selama aku konser ini semua promotornya menyediakan tempat sholat di venue konsernya. Jadi kalian bisa lihat aja di venue map atau ditanyain aja ke staffnya kayak musolanya di sebelah mana. Ada kok. Terus bedanya fan meeting sama konser itu apa? Oke, I'll try to explain it. Jadi kalau konser itu bener-bener full mereka nyanyi terus kayak bisa belasan saya puluhan lagu gitu, dan itu tuh setiap jedanya paling kayak mereka tuh ngomong-ngomong sedikit atau diselingi dengan VCR atau video gitu. Nah tapi kalau fan meeting itu concernnya adalah fan meeting bertemu dengan fans, jadi mereka akan lebih banyak interaksi daripada bernyanyinya kayak gitu. Mereka akan lebih banyak kayak kemarin fan meeting WiFi itu banyak main gamesnya, mereka what's in my bag kayak gitu-gitu. Kalau di konser biasanya nggak ada. Waktu untuk ngomong itu cuma kayak yang terima kasih udah datang, terus kayak apa kalian membernya nyampein apa kayak gitu doang sih. Itu bedanya fan meeting dengan konser. Nah QN itu kalau datangnya telat gimana? Oke teman-teman, kalian kalau punya QN jangan sampai kelewatan dari queue number yang kalian punya. Karena apa? Peraturannya kalau misalnya barisannya udah jalan, kalian itu kalau ketinggalan nggak boleh nyisip, nggak boleh, kan harus paling belakang, kan harus berdiri dari belakang lagi. Jadi queue number kalian angus. Nice question my sister. Kondisi dalam venue pas idol perform itu seberisik itu kah? Terus bahaya nggak kak kalau kelamaan? Oh my god, this one is scientific question ya. Sebenarnya seberisik apa? Ya seberisik itu. Beneran kayak kan volumenya pasti gede banget ya, namanya juga konser. Dan biasanya aku kayak at the end of a song itu selalu berasa kayak kuping aku tuh kayak gitu. Ngerti sih maksudnya? Kayak yang gimana gitu. Cuma kalau untuk bahaya apa enggaknya itu balik ke kuping masing-masing.
Maksud aku adalah, aduh sorry nih, masih ingusan. Kalau misalnya kalian telinganya sensitif, itu temanku ada yang telinganya sensitif. Jadi dia kalau nonton konser dia pakai itu AirPods terus dibikin yang noise cancelling. Kok counseling? Emang dia mau curcol? Maksudnya noise cancelling gitu. Jadi kayak suaranya nggak terlalu menjajah masuk ke dalam gendang telinganya kayak gitu ya. Kalau aku alhamdulillahnya sejauh ini aman-aman aja. Semoga kedepannya juga aman-aman aja ya. Kayak gitu, seberisik itu memang. Kalau kalian pernah lihat nih, kayaknya pernah lihat nggak sih di TikTok atau di mana gitu yang kayak seberapa desibel suaranya. Kalau kalian takut, ya just use some earplugs untuk menghambat suaranya masuk terlalu kencang ke telinga kalian. Kalau umur 17 tahun ke bawah boleh nonton konser nggak sih Kak? Ini balik lagi ke peraturan dari masing-masing promotornya. Tapi sejauh ini di bawah 17 tahun tuh bisa. Jadi kayak ada minimal umurnya memang. Tapi kalau cuma di bawah 17 tahun tuh masih boleh. Kalau TXT kemarin itu aku lihat peraturannya, karena dia semuanya standing ya, all standing, no sitting ya memang. Tidak untuk remaja jompo konser TXT kemarin itu paling kecil boleh 6 tahun. Jadi kayak kalau udah di bawah 6 tahun itu nggak boleh nonton konser. Tapi 6-12 tahun itu didampingi orang tua. Nah kalau yang 12-17 kayaknya masih boleh gitu. Cuma aku mohon maaf dulu, aku kurang tahu gimana cara tiketingnya buat si TXT ini. Mungkin harus pakai KTP orang tua atau gimana, karena untuk penukarannya, untuk pembelian tiketnya itu sendiri itu kan perlu ini ya, nomor KTP ya. Jadi pasti perlu KTP, tapi harusnya bisa dipindah tanganin sih setelah ditukar. Terus kalau waktu NCT itu, seingatku NCT Licil ya peraturannya itu umur 3 tahun, di bawah 3 tahun yang nggak boleh nonton, tapi umur 3 sampai umur berapa gitu boleh nonton didampingi orang tua atau gimana, aku lupa. Pokoknya semuanya tuh ada di peraturannya. Ketika mereka boom ngerilis ini akan kesini, mereka pasti ngerilis terms and condition alias syarat dan ketentuannya. Jadi kan pasti ada di situ informasinya, minimal umurnya kayak gitu. Terus aku mau nonton konser tapi ragu buat beli lightsticknya online. Kalau kalian ragu, ntar cek aja promotornya, bakal ada yang jual di hari H. Kayak misalnya Mechima itu kemarin aku beli lightstick Treasure, salah, Stray Kids juga di hari H. Karena emang nggak ada di online ya, bukan karena aku takut online sebenarnya, karena lightstick aku selebihnya aku belinya online. Aku takut hari H kehabisan gitu. Tapi kayak kalau NCT gitu mereka nggak jual sih, nggak jual di hari H. Ya, kalau misalnya kalian takut beli online, terutama kalau kalian buat di Jakarta, this is not sponsored, tapi mungkin kalian bisa cari di offline store kayak Fatiri K-Shop, Warehouse gitu-gitu. Jadi benar-benar kalian bisa lihat, atau ke Kwangya, Yogi Kwang, ya itu mereka jual. Tapi ya kalau stoknya lagi habis ya I don't know. Ya begitulah pilihannya, cari di offline store biar bisa kalian lihat, kalian pegang dulu nih, kalian cobain dulu nih, nyala dia nih, baru kalian beli ya silahkan. Tapi kalau aku karena takut nggak dapet, jadi aku sejauh ini online. Oke, nice question. Kalau membership itu udah pasti dapet nggak sih Kak pas pre-sale, dan worth it nggak Kak sengaja join member biar dapet kian kecil, khususnya Weverse membership? Oke, kamu mau membership manapun juga kamu belum tentu akan dapet tiket. Nggak ada yang bisa menjamin itu. You still have to berjuang untuk mendapatkan tiket itu, bersaing dengan yang lainnya. Membership ini tuh keuntungannya adalah kalian itu punya akses lebih dulu buat beli tiket dibanding yang general sales atau tiket yang lainnya gitu. Biasanya kalau Weverse membership itu dia H-1 general sale atau H-2 general sale itu udah mulai. Jadi kalian bisa duluan dibanding orang yang nggak punya membership. Itu aja sih sebenarnya kelebihannya. Dan kalau untuk membership Weverse terutama, dia tuh akan ada masa apply. Buat nge-apply kalian untuk ikut pre-sale-nya itu. Jadi jangan sampai ketinggalan juga. Karena kalau kalian di masa yang mereka tentukan itu kalian tidak membuka Weverse dan menyatakan apply untuk konser yang di Indo misalnya gitu kan, kalian nggak bisa ikut pre-sale-nya. Jadi kayak bener-bener tetap harus memperhatikan semua tahapan-tahapannya itu tadi. Worth it nggak untuk dapat kian kecil? I'm speaking as myself yang juga berjuang mendapatkan kian kecil. Worth it aja sih menurutku. Kalau ada budgetnya, tapi kalau nggak usah dipaksain. Inspo outfit konser biasanya dari mana? Dari sini. Jadi kayak gimana ya? Aku biasanya menemukan konsep untuk outfit yang aku pakai itu, aku ceritain aja ya satu-satu, karena biasanya beda-beda. Kalau kayak TXT itu, aku yang penting mikirinnya itu pengen warnanya sama kayak warna si lightsticknya, karena kan warnanya kayak icy Tosca gitu kan, kayak turquoise gitu. Jadi aku mencari outfit yang kayak gitu, dan biasanya nih TXT ini identik dengan apa gitu. Nah yang terpikir sama aku waktu itu adalah outfitnya Bombview yang kayak kemeja terus pakai dasi, terus yang kayak gembor-gembor gitu. Ngerti nggak maksudnya? Boyish gitu temanya. Ya udah tinggal aku cari kayak terus aku susun moodboardnya jadi gitu. Waktu NCT Licil tuh karena aku tayang bias ya, jadi aku pengen membuat
outfit yang terinspirasi dengan dia di Love Theory gitu. Terus waktu Stray Kids aku kepikirannya aku pengen nge-recreate Han waktu di Maniac, di MV Maniac maksudku. Terus waktu NCT Dream itu aku sebenarnya kayak bingung mau pakai apa, tapi terus kan aku keinget aku cuma menggabungkan unsur-unsur yang aku merasa itu NCT Dream aja gitu loh. Misalnya kayak Benny-nya Jisung yang di Candy itu sebenarnya As Myself sih, karena kan alhamdulillahnya waktu itu aku dinotis mereka via transisi Candy itu, jadi aku pakai si Benny warna biru itu walaupun warnanya sangat amat bold bertabrakan dengan sweater hijau yang aku pakai. Terus aku pakai overall kayak gitu biar lucu aja. Aku pakai sarung tangan maungnya juga. Terus waktu Treasure itu aku sebenarnya nggak punya inspo apa-apa, cuma kayak waktu ngelihat celananya terus aku ngerasa kayak oh my god, this is so Treasure, so I buy that celana. Terus aku mencari bajunya, terus ya udah pokoknya ada unsur birunya aja gitu. Jadi kayak setiap konser tuh beda-beda. Aku kayak nggak bisa nentuin kayak aku selalu ngeliat inspirasinya dari sini kayak gitu. Intinya adalah apapun outfit kalian pastikan kalian pakai yang nyaman, jangan yang bikin gerah, jangan yang terlalu terbuka menurut aku ya. Karena terlepas dari aku seorang muslim, buat teman-teman yang non hijab atau teman-teman non muslim juga agak rentan aja karena kita kan dempet-dempetan sama orang ya, takutnya ke senggol, ke pegang apa gimana gitu. But it's up to you. Aku hanya menyarankan. Tentang surat kuasa dan sejenisnya, I'm so sorry I cannot speak lebih tentang ini ya, karena aku belum pernah pakai surat kuasa. Cuma itu pasti ada petunjuknya di halamannya si promotor, jadi rajin-rajin dicek aja. Kalau misalnya mau ke toilet pas tengah-tengah konser itu gimana? Ke belakang terus ke depan lagi gitu? Tidak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian standing, ini berarti posisinya standing ya, bukan sitting. Karena kalau sitting ya bangku itu adalah punyamu, silahkan. Kalau mau pergi, mau balik lagi, mau jungkir balik ya itu tetap bangkumu. Tapi kalau standing, peraturannya adalah once you go back, you cannot go front anymore. Kalian kehilangan tempat. Jadi ketika kalian tergusur dari depan dan memutuskan untuk jangankan ke toilet, kalian mundur ke belakang untuk bernafas aja, kan nggak bisa maju lagi gitu. Walaupun tadinya kalian di situ, itu lebih kayak ke ya that's how hukum alam berjalan gitu ya. Jadi orang-orang kan emang pada sukanya mepet-mepet ke depan kayak gitu. Jadi ketika kamu pergi kan dapat spot tuh, mereka nggak akan mau ngalah lagi buat memberikan spot itu ke kamu once you wanna go front. Jadi ya dipikirkan baik-baik. Cuma ya udah sih, kalau udah kebelet banget masa kamu mau ngompol di tempat, kan nggak mungkin ya. Jadi ya mending kamu mundur terus ya udah ke toilet terus balik lagi. It's okay, jangan terlalu dibawa pikiran lah kalau buat di depan itu. Atau tips dari aku, kalau misalnya kalian nggak mau kebelet kalau misalnya nonton konser itu, jangan banyak-banyak minum gitu. Jadi kayak kalau kalian gak haus banget, kalau bisa jangan minum dulu ya, at least for that day. Ini sebenarnya tidak sehat ya, cuma kalau memang kalian mau menghindari untuk pergi ke toilet, jadi ya agak dikurang-kurangin airnya. Tapi kalau kalian udah ngerasa kayak keliengan, haus, dehidrasi, jangan ditunda-tunda juga. Jadi minta minumnya sama si staff. Tenang aja, di sana mereka pasti selalu nyediain air putih, pasti, percaya sama aku. Kalau mereka nggak nyediain berarti keterlaluan si promotornya. Jadi mintain air ke promotornya, mereka pasti sedia aqua gelas biasanya. Ya udah diminum aja. Gimana rasanya perjuangan pas mau beli tiket konser selama ini? Mules. Itu kalau udah mau war tiket itu biasanya aku malam sebelumnya udah kayak nggak bisa tidur, terus kayak deg-degan. Waktu udah detik-detik, menit-menit menjelang war tiketnya ini berlangsung, aku udah yang kayak mules kayak gitu teman-teman. Cuma ya udah gitu aja, alhamdulillahnya. Aku selalu berprinsip ya udah kalau jodoh pasti ketemu gitu loh. Jadi semangat. Capek nggak sih kak kalau nonton konser standing? Wow, ini juga pertanyaan yang pertama kali aku pertanyakan dulu sebelum aku nonton konser K-pop, karena aku merasa kayak wow, kuat banget orang-orang berdiri gitu kan. Tapi ternyata teman-teman, ajaibnya adalah mungkin karena adrenalin di tubuh kita ini ya, jadinya tuh capeknya tuh nggak berasa waktu si idolnya itu nampil gitu loh. Jadi kayak ya udah. Malahan tuh oh yang capek tuh ini kalau misalnya konsernya itu kayak terlalu berdempetan sampai yang kayak kedorong kanan, kedorong kiri. Nah yang bikin capek tuh itu. Aku waktu Alobank Festival ya itu wow, sungguh menyita energiku sekali itu. Tapi waktu TXT juga ya kinda like that. Aku pulang-pulang juga badanku remuk, tapi itu emang gila sih. Waktu yang TXT itu aku berdiri 6 jaman. Oh my god, aku tuh masih nggak nyangka aku bisa berdiri selama itu. Tapi itu bener-bener yang kondisinya adalah, oke ini intermezzo aja ya. Aku kan di barisan depan, kurang lebih 3 atau 4 dari barricade. Terus
itu kategori aku tuh kan semuanya soundcheck. Jadi mulai dari soundcheck itu semuanya udah full, nggak ada ruang kosong lah jatuhnya buat aku dan teman-teman yang lain itu tuh bergerak. Tapi yang lebih jahatnya lagi adalah orang-orang di belakang kita semuanya duduk. Jadi kayak 6 baris depan doang yang nggak bisa duduk karena udah nggak punya tempat duduk. Tapi yang di belakang semuanya duduk. So dari soundcheck itu mulai sampai kelar konser aku nggak duduk. Dari jam berapa itu ya? Dari jam 4 sampai jam 10. Itu emang pas pulang badan aku remuk banget. Tapi yang bisa kita highlight di situ adalah bisa loh aku survive 6 jam di situ gitu. Jadi alhamdulillahnya capek sih iya pasti, cuma ya nggak gitu banget. Tapi kalau konser-konser yang alhamdulillahnya punya space buat bergerak, buat ngayun-ngayun lightstick, buat loncat, itu biasanya nggak secapek itu karena kita cuma berdiri doang gitu. Maksudnya kayak nggak menahan beban, didorong-dorong orang gitu loh, ngerti kan? Itu biasanya kayak nggak seremuk itu kok pas pulang. Boleh bawa 7 phone case nggak ya kak? Phone case-nya kosong kok, tapi aku pengen bawa aja hehe. Buat apa? Itu maksudnya 7 phone case mau dibagiin ke anak-anak NCT Dream kah? Atau dibagiin ke anak BTS? Atau gimana maksudnya? Ya boleh, nggak ada yang larang. Phone case mau kamu bawa selusin juga kayaknya kalau masih muat di tas PVC-mu, boleh-boleh aja. Nggak ada larangan sih setahu ini. Yang nggak boleh bawa itu ya kamera, kayak yang aku bilang tadi. Audrey baiknya kalau mau nginep di hotel buat konseran itu hamin berapa berangkat? By the way, aku tinggal di Bekasi. Kalau emang kamu di Bekasi harus tetap nginep ya, maksudnya kayak mungkin kalau pulang pergi aja bisa sih. Kalau misalnya tetap mau nginep ya H-1. Sebenarnya kayak orang-orang dari luar kota yang jauh juga aku saranin H-1 biar nggak terlalu meledak budgetnya. Kecuali kalian ke Jakarta sekalian liburan, jadi kayak ya udah datang H-2, H-3, tapi kayak hari selanjutnya kan liburan dulu baru mau nonton konser ya itu bisa. Cuma yang paling lambat H-1 lah kalau buat orang luar kota terutama. Buat ruang penyimpanan di HP-nya habis berapa giga per satu konser kak? Ini pasti bervariasi per orangnya. I personally karena aku pakai device aku iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro itu aku pakai yang 4K. Jadi emang pasti sangat amat memakan banyak memori. Karena kalau nggak 4K kayak kurang halus gitu loh pergerakan dari rekamannya. Aku setting 4K 60 fps membuat aku 60 sampai 90 giga. Ya, aku pernah 60 sampai 90 giga. Sebanyak itu memang ya. Terus itu sebenarnya kan aku udah berapa kali konser ya, itu nggak mungkin mendem di HP ku doang karena ya 3 kali konser abis dong memori HP gue yang cuma 256 giga ini. Cuma abis itu aku langganan iCloud yang 2 tera ya, itu kayak 150.000 per bulan gitu ya. Tapi ya demi menjaga fancam saya dan nggak hilang ya, itu aku langganan itu. Jadi sepulang dari konser aku langsung backup di iCloud-nya kayak gitu. Oh iya, ini banyak yang sering nanyain di iCloud itu kalau udah ke-upload terus dihapuskan ya. Jangan dihapus. Kalau kalian hapus itu ikut terhilang dari si iCloud-nya. Jadi ini prinsipnya beda sama kalau kalian ngupload ke Drive, misalnya ke Google Drive. Kalau kalian upload ke Google Drive ya itu kan penyimpanannya beda ya. Itu ya udah feel free kalau mau di-delete dari HP karena dia udah tersimpan di Google Drive. Tapi kalau iCloud itu prinsipnya adalah kalian upload videonya itu tersimpan secara online, tapi dia itu tersimpan file yang lebih kecilnya di HP gitu. Tetap jadi di HP kalian itu memorinya tuh terhilang, bukan hilang. Memorinya itu berkurang banyak, tapi file itu tetap ada di situ. Ngerti nggak maksudnya? Sewaktu-waktu kalian mau download file aslinya ya bisa kayak gitu, tapi jangan dihapus, biarin aja dia ada di situ, dia nggak mengganggu memori kalian kok. Menurut kakak konser tuh worth it nggak sih dari segi budgetnya? Oke, sebagai orang yang sangat amat menyukai musik dan kegiatan perkonseran ini ya, aku ngerasa worth it aja. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan misalnya kayak kalian beli merchandise, beli album ya itu. Oh album aku masih nggak apa-apa sih, itu aku juga koleksi album soalnya. Tapi konser ini tuh dengan budget segitu, kalian tuh bisa ketemu mereka in real life. Maksudnya kayak ngeliat mereka nyanyi live di depan mata kalian. Terus kayak you can enjoy the vibes. Kalian bisa nikmatin konsernya, apa aja yang mereka siapin di konser itu, terus bisa nyanyi sing along rame-rame di sana, dapat teman baru, dapat experience baru. Menurut aku worth it sih. Dan lagi pula kan budgetnya nggak harus yang 3 jutaan juga. Kalau misalnya kalian cuma punya 1 juta 2 juta ya sesuaikan aja gitu. Yang penting kita sama-sama enjoy. Menurut aku sih worth it tetepannya, kesimpulannya. Better standing atau sitting kak buat first concert? Oke, ini sebenarnya balik lagi ke budget masing-masing ya, karena sitting sama standing itu harganya pasti beda. Ya mungkin ada yang sama sih, tapi kayak kurang lebih beda. Cuma ini terlepas dari case-nya kalau kalian emang harus sitting ya, karena kan harus sitting itu biasanya kayak hamil, ada hal-hal tertentu, terus punya penyakit apa, jadinya nggak bisa sanggup berdiri lama-lama kayak gitu-gitu. Better standing sih. Jadi kayak kita
dari pertama kali konser harus langsung experience. Kayak ini terlepas dari harus di depan, harus di mana, kian kecil, bla bla bla, nggak usah pikirin itu dulu. Tapi kan harus mencoba standing untuk merasakan, oh gini kalau konser tuh aku berdiri, oh gini kalau aku tuh berdiri sekian jam, oh gini kalau aku bersenggolan dengan fans-fans lain, oh gini aku bisa joget-joget dan lain-lain. Jadi kalian di first konser tuh langsung ngerasa kayak, oh kayaknya standing gak seru nih, ya udah deh aku duduk aja, toh aku bisa menikmati lebih santai misalnya. Atau malah kayak, oh iya standing seru ya, jadi besok-besok aku standing lagi aja, kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian sebenarnya sanggup standing tapi kalian malah memilih sitting, takutnya muncul keirian karena biasanya itu yang sitting nggak bisa terlalu banyak gerakan kan duduk ya, nggak bisa loncat-loncat, nggak bisa yang gimana-gimana. Jadi tuh beberapa temanku ada yang kayak, harusnya aku standing aja tadi, kayak gitu. Takutnya timbul penyesalan dan keirian ya. Jadi ya better coba yang standing dulu. Tapi kalau kalian punya halangan buat standing, jangan dipaksain. Daripada kamu tumbang di tengah jalan, konser yang nggak selesai, kamu harus keluar, itu lebih gak enak lagi gitu. Jadi jangan dipaksain. Aku lihat kamu di notice K-pop idol, tips biar di notice bias tanpa rusuh dan mengganggu fans lain dong Audrey. Guys, di notice itu tuh sebenarnya bonus. Jadi jangan sampai kalian tuh nonton konser prinsipnya aku harus dinotis sama idolku gitu loh. Karena itu malah akan membebani pikiran kalian. Terus konsernya jadi nggak enjoy. Terus pas pulang tuh kalau nggak dinotis ya misalnya, terus nanti kayak yang nggak seru bla bla bla. Jadinya kan nggak enjoy gitu loh mau selama acara dan sepulangnya dari acara itu gitu. Tapi kalau misalnya tips-tips dari aku gimana caranya, ya pertama tampil beda. Siapa tahu ada hal-hal yang kalian pakai yang bisa dia notice, misalnya kayak warnanya yang ngejreng, atau oh itu atribut dia waktu dia di MV apa ya. Itu kayak aku Tuhan kayak gitu. Sama Kak Cipa juga waktu itu di notice Jisung gara-gara dia pakai kostumnya Jisung waktu video klip Candy. Terus bawa banner yang tulisannya apa gitu, pakai Hangul kalau bisa, karena kan biasanya mereka lebih cepat baca Hangul ya, terutama yang Korean asli. Tapi kalau yang kayak dari Aussie dan lain-lain ya pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa gitu. Tapi tetap sesuaikan ukuran bannernya sama ketentuan dari si promotornya ya, karena kalau terlalu besar takutnya malah nggak boleh dibawa masuk. Itu sih tips dari aku. Oh, atau ini kalau kalian mau di notice dengan lebih, tapi kalian nggak di depan. Itu kemarin itu pada ini sih joget-joget di belakang, bikin kayak lingkaran-lingkaran gitu. Pas Treasure sama Stray Kids tuh mereka bikin kayak gitu tuh, kayak di notice sama idolnya gitu. Jadi kayak yang idolnya tuh ketawain kayak itu tuh yang di belakang itu seru banget kayaknya kayak gitu. Pokoknya intinya jangan dijadikan beban aja deh, itu bonus aja kalau di notice. Aku alhamdulillah tuh bonus aja gitu loh. Kalau nggak di notice ya juga ya mau gimana lagi. Ya udah yang penting kan aku di situ menikmati, aku tetap ketemu mereka langsung kok kayak gitu. Oke, so that's all. Jadi pertanyaannya udah habis di sini. Kurang lebih itulah yang bisa aku jawab ya buat teman-teman semua. Mungkin masih ada yang kurang-kurang atau salah-salah, bisa kalian bantu koreksi di kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan lagi yang mau kalian tanyakan, feel free, siapa tahu aku membuat part selanjutnya. Atau mungkin kalian mau request, Kak besok bahas ini dong, atau Kak bikin ini dong gitu. Nanti akan aku baca ya teman-teman. Tulis aja pokoknya di kolom komentar. That's all from me. Thank you so much for your attention. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in my next video. Bye bye.